1. Bagaimana penilaian saudara tentang penerapan pendekatan konsep whole of government dalam pelayanan publik di Indonesia? Menurut saya, penerapan pendekatan WOG sudah dilakukan dengan baik di Indonesia, namun belum mencapai hasil yang maksimal dan masih membutuhkan strategi-strategi pendekatan yang lebih baik lagi agar dapat menciptakan pelayanan publik yang berkonsep whole of government yang maksimal, sehingga koordinasi masing-masing lembaga dan bagian yang ada di Indonesia bisa lebih baik lagi dan berintegrasi dengan baik untuk memberikan pelayanan publik yang memuaskan dan maksimal bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat pemersatu dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memiliki kriteria ASN tersebut, maka akan terciptalah penerapan pendekatan whole of government yang baik dan terintegrasi bagi pelayanan publik di Indonesia. 2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan whole of government tersebut? Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan whole of government adalah masih banyaknya lembaga-lembaga ataupun para pegawai ASN yang masih mementingkan diri sendiri atau adanya konflik kepentingan, sehingga sulit untuk melakukan pendekatan yang bekerja sama karena masing-masing ingin memperoleh keuntungan sendiri. Dan masih banyak lembaga dan pelayanan publik atau ASN yang belum bisa lepas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Apa gagasan saudara supaya konsep WOG ini berhasil dalam pelayanan di Indonesia? Menurut saya, agar konsep WOG dapat berhasil dilakukan di Indonesia, maka diperlukan pribadi para pelayan publik, khususnya pegawai ASN, yang benar-benar memiliki komitmen menerapkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pekerjaannya. Dengan komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka tidak akan ada penyelewengan ataupun kemerosotan karakter ASN yang bertanggung jawab, jujur, adil, tidak mementingkan diri sendiri, dan bebas dari korupsi. Maka untuk itu, kita harus memulai dari pribadi kita sendiri, agar kita mampu mencapai keberhasilan menerapkan konsep WOG itu di pelayanan publik. 4. Coba saudara contohkan dalam hal pelayanan di lingkungan daerah saudara yang sudah melakukan pendekatan WOG tersebut dan bagaimana penilaian saudara. Di lingkungan Puskesmas Sidomulyo RI, pendekatan WOG sudah dilakukan melalui kolaborasi antar sektor seperti kerjasama lurah dan puskesmas dalam pelaksanaan pendataan warga yang belum mendapatkan vaksinasi, serta koordinasi dengan melakukan vaksin massal di lingkungan kelurahan atau vaksin terarah di kelurahan, dan juga dengan melakukan kolaborasi dengan Babinsa atau Babin Kantipnas dalam melakukan tracking dan tracing terhadap pasien COVID-19 sampai kepada pelayanan obat pasien COVID-19. Dan pendekatan WOG ini sejauh ini sudah diterapkan dengan baik di lingkungan Puskesmas Sidomulyo RI. 5. Apa yang perlu ditingkatkan sekaitan dengan soal nomor 4? Dalam hal peningkatan pendekatan WOG di lingkungan kerja Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap, yang perlu kita lakukan adalah dengan lebih meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi dengan masing-masing sektor, saling menjaga, saling menghormati, dan saling mendukung dalam setiap proses yang dilalui. Karena yang paling penting dalam tujuan meningkatkan pelayanan publik adalah bagaimana kita bisa membangun relasi yang kuat untuk tujuan yang maksimal. Dengan demikian diharapkan pendekatan WOG dapat dilakukan bukan hanya di lingkungan kerja kita, namun
di seluruh wilayah Indonesia.